Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu lagi di dalam doa pagi PCC. Bersyukur buat setiap anugerah Tuhan. Bersyukur buat setiap kasih Tuhan yang selalu dinyatakan dalam hidup kita. Bersyukur Dia baik buat setiap kita. Karena itu mari datang dengan kerinduan kita. Mari datang dengan hati yang haus dan lapar akan Dia. Karena barang siapa haus dan lapar, maka dia akan dipuaskan. Sama-sama kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami naikkan syukur kami naikkan sembah kami Tuhan, kami naikkan pujian kami hanya kepadamu Tuhan, hanya bagimu Tuhan, hormat dan pujian kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar atas setiap kami. Kasih-Mu tak terbatas. Kasih-Mu begitu mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita nyanyikan kasih Tuhan sungguh mulia. Terima kasih. Tuhan sungguh mulia, tulus
tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari nyanyi dari awal, katakan kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
tak memandang kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami apa adanya. Kau enggak pernah memandang muka kepada setiap kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang
tidak bersyarat atas setiap kami. Kami bersyukur bahkan ketika kami masih berdosa, Engkau mati buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami, hingga kami boleh semakin mengerti dan mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan belajar dari satu kisah yang tidak asing buat setiap kita. Sama-sama kita buka dari Lukas pasal yang ke-19, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ya. Ini cerita tentang Sakeus, begini bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita belajar. Seringkali manusia itu mengasihi kita ketika kita baik gitu ya. Manusia mengasihi kita ketika kita bisa diambil keuntungan dari hidup kita. Ketika mereka bisa mengambil sesuatu keuntungan dari hidup kita, ketika kita dianggap baik, ketika kita dianggap bisa memberikan sesuatu, manusia itu bisa mengasihi kita. Tetapi apakah kasih itu tulus, apakah kasih itu kasih yang enggak bersyarat? Itu terlihat ketika kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin kondisi kita sedang bangkrut, kita sedang ada di dalam kesulitan ekonomi, mungkin kita sedang ada di dalam masalah. Masihkah ada orang-orang yang mau bersama-sama dengan kita? Nah, orang seperti inilah yang mengasihi kita dengan tulus. Ya, tetapi ada banyak orang ya yang mau berdekatan dengan kita, mau bergaul dengan kita, mau bersahabat dengan kita ketika hidup kita itu bisa menguntungkan mereka. Tetapi pagi hari ini kita belajar dari pribadi Yesus. Ya. Sakeus adalah seorang pemungut cukai, ya. Bahkan orang Farisi gitu dan ahli Taurat berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, mereka menganggap Sakeus ini orang berdosa karena Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Mereka merasa Sakeus itu merugikan hidup mereka. Ketika mereka butuh uang, justru Sakeus mengambil laba yang tinggi hingga itu memberatkan hidup mereka. Sehingga ketika Sakeus pada satu hari mempunyai kerinduan untuk ketemu Yesus, ya, orang-orang yang ada di sekitarnya, semua orang yang melihat hal itu, ya, dikatakan ayat ke-7, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi beda dengan apa yang dilakukan Yesus. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas, dia berkata kepada Sakeus justru, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Inilah kasih Tuhan. Dia enggak melihat seberapa pun besarnya dosa kita. Dia enggak melihat seberapa pun kejatuhan kita. Dia enggak melihat harta kita. Dia enggak melihat apa yang kita miliki. Tetapi justru buat Yesus, dia melihat orang-orang yang perlu ditolong.
Ya. Dia melihat dengan kacamata kasih. Dia melihat bahwa ada orang-orang yang perlu dibantu, ditolong, perlu dimenangkan hidupnya. Hingga ia nggak memandang bahwa Sakeus itu adalah orang yang merugikan banyak orang, orang yang berdosa. Tapi buat Yesus, justru ketika dia melihat, dia ketemu dengan orang-orang yang seperti Sakeus ini, dia justru berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Dia mengharuskan dirinya untuk ketemu dengan Sakeus. Karena dia tahu Sakeus butuh Yesus. Sakeus bisa berubah ketika dia bertemu dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Bahkan satu ayat berkata bahwa dia mati buat setiap kita ketika kita ini masih berdosa. Tuhan gak menunggu hidup kita benar dulu baru dia mengasihi kita. Tuhan gak menunggu hidup kita baik dulu baru dia mengasihi kita. Tuhan gak menunggu kita kaya dulu, kita punya sesuatu yang bisa diberikan kepada dia baru dia mengasihi kita. Enggak, Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Justru dalam keadaan kita sedang terpuruk, kita sedang tidak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa, bahkan mungkin banyak dosa kita, banyak kesalahan kita. Yesus itu mau datang untuk menghampiri hidup kita. Karena dia tahu bahwa justru orang-orang yang seperti inilah yang perlu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan. Dunia sering mengedepankan hukum gitu ya. Oh, kalau orang berdosa layaknya dihukum, ya. Kalau orang yang bersalah layaknya adalah dihukum, dirajam batu, ya, dikucilkan. Ini hukum dunia. Tetapi hukum ini enggak pernah mengubah seseorang. Maka Yesus tidak pernah datang dengan membawa hukum. Dia Tuhan yang datang membawa kasih buat setiap kita. Dia datang membawa kasih-Nya yang begitu besar atas setiap kita. Ya, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Ya, kita bersyukur kita punya Tuhan yang kasih-Nya besar atas setiap kita. Ya, dia mengasihi kita, dia datang bukan untuk menghukum setiap kita, tetapi dia datang untuk menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Kita bersyukur kita menjadi sasaran dari kasih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menjadi sasaran dari kasih Tuhan. Kita bersyukur bahwa itulah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan tentunya ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi, bahkan ketika kita masih berdosa, seharusnya kita yang sudah menerima kasih itu, kita bisa meneruskannya kepada yang lain. Kita juga bisa mengasihi orang-orang yang mungkin buat kita enggak layak untuk dikasih. Mungkin buat kita menyakiti hati kita. Mungkin buat kita dia enggak kita perhitungkan. Tetapi ketika kita sadar bahwa ketika kita masih berdosa pun Tuhan mengasihi kita, maka mari kita belajar dari pribadi Yesus sendiri. Bagaimana kita juga meneruskan kasih itu. Bukan kepada orang-orang yang layak dikasihi saja, tetapi juga kepada orang-orang yang rasanya, oh engkau enggak layak dikasih. Tapi karena kasih Tuhan sudah ada di dalam hidupku, aku mau mengasihi engkau. Mari belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita, orang-orang yang butuh kasih Tuhan, butuh disentuh oleh kasih Tuhan. Dan saya percaya ketika bukan hukum yang kita pertaruhkan, bukan hukum yang kita kedepankan, tetapi kasih Tuhan yang kita kedepankan, maka akan ada banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan dan hidup mereka dipulihkan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kembali sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari nyanyi dari awal. Kasih Tuhan sungguh mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau datang ke dunia ini bukan untuk menghukum setiap kami, tetapi Engkau datang dengan membawa kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang tidak bersyarat. Ketika kami bahkan tidak layak untuk dikasihi, Engkau mengasihi kami. Karena itu biarlah pengalaman akan kasih Kristus ini boleh kami bawa di tengah-tengah lingkungan kami Tuhan. Boleh kami bawa kepada setiap orang yang kami jumpai Tuhan. Bahkan kami mau belajar Tuhan untuk terus mengasihi. Bukan hanya orang-orang yang baik kepada kami, bukan hanya orang-orang yang menyenangkan hati kami, bukan hanya kepada orang-orang yang membawa keuntungan buat kami, tetapi kami mau mengasihi bahkan ketika kami dirugikan. Bahkan ketika kami disakiti, kami mau belajar untuk membalasnya dengan kasih Tuhan.
Karena kami percaya hukum tidak pernah mengubah setiap orang. Tetapi kasih-Mu itu mengubah, kasih-Mu itu melembutkan setiap hati manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau hadir Tuhan di setiap rumah-rumah kami. Engkau memberkati setiap kami, Engkau menaruhkan firman-Mu buat setiap kami. Kami mau belajar untuk menghidupi setiap firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Engkau memberkati kami di sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan. Kemanapun kami akan pergi, kemanapun kami akan bekerja Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menyatakan kasih karunia-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semuanya ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati setiap kita. Shalom.